Bisa apa? Sudah solid ini. Pak Junjah masih uji. Masih dong ya, bisa kita kamera. Itu beri. Kalau saya kamera. boleh Pak? Boleh. Abang belum Indonesia dah. Isu aku sejauh. Oh mana tuh? Gimana? Itu kan? Cari dulu Pak. Ya Pak, dia aja. Ke apa? Ke ruang ini ya. Kita menuju dua, boleh. Bisa. Satu dua, tiga. Seperti mana? Kita telah bodoh tempat saya. Iya. Juga mungkin. Apa ngomong berapa? 50 jam. Apa lagi? Orang bodoh terus. Apa lagi berapa? Itu kan? Asal 50 jam kan kalau bodoh terus. Sekali benar-benar untuk kita beri beli orang sang muncul media atau nama beli Indonesia mantan ini, tapi nak cekik orang lagi, sehingga mah beli orang sang. Ini Facebook Karjuna meluncurkan apa yang gaul seperti itu. Beberapa tahun yang lalu. Pertama aku, kan belum. Ya? Tidak ada. Oke, kita mulai aja. Kita mulai ya. Baiklah, Bapak penguji yang terhormat, Pak Dr. Desha dan anak kami Johnny Hood yang akan mempertahankan skripsi hari ini. Sebelum kita mulai ujian atau sidang skripsi ini, kami minta saudara untuk menulis untuk apa? Untuk berdoa pembukaan. Menyelesaikan tugas kita. Kami serahkan setiap pembelajaran kami setiap sudah kami
Amin. Baik, sebelum para dosen penguji memberikan ujiannya kepada saudara Junhut, kami beri kesempatan kepada saudara Junhut untuk menyampaikan hasil penelitiannya 5-7 menit. Silakan. Baik, terima kasih untuk istilah moderator untuk sidang itu ini. Terima kasih untuk Pak Betara Silvi menjadi inti saya pada acara Jawa ini. Adapun yang menjadi judul saya dalam penulisan skripsi ini adalah Paulus sebagai Bapa Rohani. Nah, suatu tinjauan eksegesi kanonikal terhadap Paulus sebagai Bapa Rohani dalam 1 Korintus 4 ayat 14-21 serta refleksinya bagi pendeta di tengah-tengah jemaat. Nah, yang menjadi alasan saya mengambil judul ini yaitu sehubungan dengan bagaimana hubungan pendeta dengan jemaat adalah hubungan bapa dan anak dalam keluarga rohani, yang dimana pendeta membimbing dan mementoring anak rohani ataupun jemaat menuju pendewasaan iman, dan pendeta bertugas menuntun anak rohani kepada sang Bapa Surgawi. Artinya Bapa rohani menuntun kepada Bapa Surgawi. Nah, yang menjadi desainnya adalah namun terdapat beberapa pendeta yang tidak menjalankan pembapaan rohani yang alkitabiah karena terdapat kerancuan akan bagaimana makna sebenarnya Bapa rohani itu yang alkitabiah. Di dalam gereja Protestan konsep pendeta sebagai Bapa rohani itu belum dikenal, dan di karismatik pendeta sebagai Bapa rohani itu belum dimaknai secara benar, dan Bapa rohani itu hanya dimaknai di mana untuk membedakan antara Bapa jasmani dan Bapa rohani. Nah, ini menjadi satu topik yang penting untuk teologi, di mana kerancuan akan konsep Bapa rohani yang alkitabiah itu sangat berbahaya bagi kehidupan gereja. Karena ketika dipahami sebagai kekuasaan, maka pendeta itu akan terjerumus pada mementingkan kepentingan pribadi, dan banyak kasus-kasus yang telah terjadi. Itu menyangkut politik, ekonomi, kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Sehingga anak rohani akan kekeringan rohani dan hidup sebagai manusia duniawi. Dan dari sisi jemaat pun, ketika jemaat menganggap pendeta itu sebagai pelayan dan jemaat ataupun penatua itu sebagai orang yang berkuasa, maka pendeta akan diperlakukan sesuka hati. Nah, ketika jemaat hanya dianggap sebagai anak atau domba yang tidak akan menjadi seorang gembala, maka jemaat akan terus menjadi anak-anak dalam iman, tidak akan pernah menjadi bapa. Itulah keunggulan yang menjadi suatu keharusan untuk mengangkat judul pendeta sebagai Bapa rohani ini. Nah, oleh karena itu saya meneliti kasus ini dengan metode kualitatif, yaitu dengan menggali data-data ataupun sumber-sumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah ataupun diberi research yang berhubungan dengan masalah yang saya angkat. Nah, dengan rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana seharusnya Bapa rohani yang alkitabiah. Kedua, mengapa Bapa rohani itu pendeta tidak seperti pemahaman Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 14-21. Dan yang ketiga adalah bagaimana seharusnya pendeta sebagai Bapa rohani di tengah-tengah jemaat menurut 1 Korintus 4 ayat 14-21. Yang memberikan hasil penelitian yaitu pertama, saya mendapatkan bahwasanya di dalam Alkitab Tuhan Allah itu juga mengambil peran sebagai Bapa, di mana Ia menjadi Bapa atas seluruh ciptaan alam semesta termasuk manusia. Dan Allah menyatakan diri kepada manusia supaya manusia dapat menjadi anak-anak Allah. Nah, kedua, Allah memberikan Allah sebagai Bapa itu mempunyai karakteristik yang perlu untuk diteladani. Yang pertama adalah Allah sebagai Bapa itu memelihara ataupun providensia Allah, di mana Ia tergambar dalam kisah Abraham yang nama Allah itu dimaknai sebagai Yahweh Jireh ataupun Tuhan menyediakan. Dan perumpamaan Tuhan Yesus tentang burung-burung di langit dan bunga-bunga bangkung yang menyatakan Tuhan akan memelihara, jangan khawatir, begitu. Nah, Allah sebagai
Bapa yang mengajar. Allah itu mengajar umat manusia itu melalui para nabi. Dan Raja Salomo juga menyatakan bahwasanya Tuhan itu mengajar anak-anak yang dikasihinya. Allah itu juga memiliki gambaran yaitu mendisiplinkan ataupun mengajar. Artinya di sini Allah itu sebagai Bapa itu tidak hanya mengelus-elus ataupun mengasihi, tetapi dia juga bertindak untuk mendisiplinkan anak-anaknya yang membangkang ataupun memberontak. Dan juga Allah itu sebagai Bapa yang dimaknai sebagai pelindung. Terlihat bagaimana bangsa Israel yang berada dalam perbudakan Mesir diselamatkan melalui Nabi Musa, dan juga kita seluruh umat manusia diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Nah, demikian juga di dalam tokoh-tokoh Alkitab memiliki pola bapa rohani. Yang pertama adalah Abraham, di mana ia adalah bapa dari orang Yahudi secara biologis dan juga bapa orang percaya secara iman. Musa, dia adalah bapa rohani bagi bangsa Israel, yang di mana dia membebaskan anak rohaninya bangsa Israel, dia melindungi, dia mengadili dan mendamaikan sesama bangsa Israel yang sedang bertikai. Dia juga menjadi bapa rohani bagi Yosua, di mana ia mengkader dan mengajar Yosua supaya dapat menjadi pemimpin untuk meneruskan kepemimpinannya. Dan juga Elia ini dia mengajar bagi Elisa, dia mengkader untuk posisi kenabian. Dia dalam proses pembapaan rohani dia berhasil melalui proses pembapaan rohani ini. Apa yang telah dilakukan oleh Elia berlipat ganda dalam diri Elisa, di mana ketika Elia melakukan mujizat 14 kali, Elisa mampu melakukan mujizat itu sampai ke 28 kali, artinya 2 kali lipat. Elia juga menjadi bapa bagi bangsa-bangsa Israel, di mana ia bertindak sebagai nabi. Nah, dan keempat adalah Yesus Kristus. Dia menjadi bapa orang percaya ataupun bapa, dan juga 12 murid-murid Tuhan Yesus. Dia mengajar pendewasaan iman, bahkan untuk kita semua ia menjadi bapa yang rela berkorban melalui dirinya sendiri. Paulus, dia juga menjadi bapa terdapat 2 jenis, yaitu individu dan kelompok. Di mana kalau dia bapa bagi individu, seperti Timotius dan Titus, dia mengkader dalam proses pembapaan dengan pendewasaan, pendedikasian, pengutusan sehingga mampu meneruskan kerasulannya. Dan juga kepada jemaat, yaitu Korintus, Efesus, Roma, dan lain sebagainya, di mana Paulus ini dikatakan sebagai bapa karena ia melahirkan iman dari jemaat-jemaat Korintus, Efesus, dan lain sebagainya. Ia mengajar dan membimbing supaya jemaat itu memperoleh kedewasaan secara iman. Nah, dalam 1 Korintus itu yang saya teliti pada saat ini adalah ternyata Paulus merupakan seorang bapa rohani terhadap jemaat Korintus. Kenapa saya lihat di sini bahwasanya Korintus itu ternyata belum dewasa secara iman dan masih hidup menurut manusia duniawi. Jemaat Korintus itu terjadi perpecahan jemaat, terlihat dari adanya golongan-golongan di dalam jemaat Korintus, seperti golongan Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, dan Kristus. Nah, oleh karena masalah itu yang terjadi di kota Korintus, Paulus memberikan gambaran bagaimana sebagai bapa rohani, di mana ia memberikan menegur dengan kasih, dengan tidak toleransi terhadap kesalahan, namun di dalam menegur itu ia tidak mempermalukan jemaat Korintus. Dia menegur tetapi untuk membetulkan kesalahan dari Korintus. Nah, secara kanon Tuhan Yesus sendiri telah memberikan gambaran bagaimana ia juga menegur kesalahan-kesalahan dari 12 murid tentang keberimanan mereka, dan juga kepada orang banyak tentang bagaimana cara hidup iman mereka, mulai dari sahabat dan sebagainya. Oke, karena waktu sudah lewat,
Bapak penguji terhormat kami beri waktu untuk memberikan ujian kepada saudara Junhut. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Alham pada Junhut, ya kan, anti peranatan Paulus sebagai Bapak rohani, itu ya, dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 1 dengan tinjauan eksegesi kanonikal. Benar? Iya, Pak. Pertama kita masuk dulu kepada metode penulisan yang ada beberapa berbeda ya, selatan. Coba lihat dulu halaman 3. Sudah. Coba baca footnote nomor 10 di bawah. Iya, Pak. Terima kasih. Paulus dalam pemikirannya Nah, saat footnote-nya. 10, Sir, Pater, dalam Gerard Peter dan Gerard Fritz, ini editor Theological Dictionary of the New Testament, volume 5, halaman 105 sampai 1005 sampai 1006. Itu Pater, ya kan? Ya, Dalam, gitu kan? Iya, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Itu pertama-tama editornya atau itu bukunya? Yang di dalam ini editor atau memang editor yang dulu disebut? Terima kasih, Pak. Dalam buku The Theological Dictionary of the New Testament itu, yang menjadi editornya adalah Gerard Peter dan Gerard Fritzer, di mana dalam buku itu Search memberikan tulisannya mengenai bagaimana Pater. Karena yang saya tanya dalam penulisan skripsinya itu, saya ingin memperjelaskan informasi apakah memang setelah kita sebut nama penulis dalam nama editor atau nama buku. Aku mau informasi saja, nama editor memang. Nama editor, Pak. Kalau ada editornya gitu ya, bukan nama buku, bukan ya? Bukan, Pak. Oke, itu yang perlu satu ya. Sudah. Terus ya belum. Nah, coba kalau itu lihat halaman 20. Halaman 20. Iya, Pak. Coba lihat footnote 55. Baca. Search the Father as creator and the synthesis of the King and the Father and Stolism dalam Gerard Peter and Gerard Fritzer, editor Theological Dictionary of the New Testament, volume 5, halaman 954 sampai 955, Pak. Ini memang kau benar, judul yang tulis sistem itu The Father sebagai tertentu. Iya, Pak. Di apa? Di inti. Yes, Pak. Di dalam buku Theological Dictionary of the New Testament itu terdapat tulisan dari Search juga, Pak, mengenai the Father as the creator and the synthesis of the King and the Father and Scholasticity. Yakin itu? Iya, Pak. Nggak ada judul bukunya kayak gitu. Karena aku tahu buku itu membahas kata-kata Yunani, itu judul gitu. Iya, Pak. Ini dia menjadi tulisan, Pak. Judul di dalam tulisan itu, Pak. Nah, aku takut seperti ini. Yang dia tulis satu kata, tapi diterangkan dalam suatu katanya ada judul-judul lagi. Aku takut yang aku tuh judul-judul ini bukan kata yang muncul di halaman awal, ini yang diterangkan sering. Nah, ini aku perlu perjelas karena yang setahu kalau tidak seperti ini, dalam satu sini semua kata-kata ada di depan itu, nggak ada judul seperti ini. Tapi waktu menggunakan kata-kata itu dia uraikan dengan judul ada yang seperti ini judulnya. Bukan itu kutip, harus katanya itu kutip ke depan. Jadi Pater itu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu yang saya tadi perlu informasi, karena yang saya tahu tidak pernah membuat judul kayak gitu untuk dibahas dalam halaman awal. Bisa? Bisa, Pak. Ya, itu perbaiki ya, supaya jelas. Saya hanya memperjelas saja. Jangan ada nanti
hal-hal yang perlu lagi. Ya. Baru, nah, coba lihat lagi halaman 47. Halaman 47. Sudah Pak. Cak baca kalimat apa itu? Kalimat terakhir pada paragraf pertama di atas. Dalam penafsiran teks kitab, coba baca. Ya, itu terakhir dalam paragraf pertama. Dalam penafsiran teks Alkitab secara kanonikal. Baris keempat dari atas. Dalam Baik Pak, terima kasih. Dalam penafsiran teks kitab secara kanonikal, Sanders lebih menekankan pada proses kanon ataupun canonical proses, yaitu dengan mengutip hasil kritik sejarah seperti teori sumber, bentuk, redaksi untuk mencari sesuatu di dalam fungsi sejarah berbakalan. Apa maksudnya itu? Terima kasih Pak. Dalam penulisan teks kitab secara kanonikal ini, Sanders sebagai tokoh menekankan bagaimana kanon itu dalam mengutip juga kritik sejarah ataupun historis kritis untuk menggali ataupun mencari sesuatu itu dalam fungsi sejarah berbakalan. Artinya dia juga memperhatikan bagaimana sejarah dari sumber teks asli ini. Kalau ini yang kau katakan seperti itu bertolak belakang dengan apa yang kau paparkan dan bertolak belakang dengan apa yang maksudnya kanonis. Karena kanonis itu justru melihat teks asli itu sebagai bentuk akhir tanpa harus melihat sejarahnya. Nah, apalagi kalau bicarakan titik sumber, titik redaksi ini kritis. Enggak, kanonis. Kalau ini gue ikuti, di samping ini nggak kau bahas, jadi nggak tepat. Kalau memang itu kau ikuti, ada kau bahas banyak bentuk sumber dan redaksi di apa ini? Kalau itu kritik kanonis. Terima kasih Pak. Tidak Pak. Ya, jadi, tapi ini kau katakan. Terima kasih Pak. Ini menjadi perbaikan bagi saya. Iya kan? Ini jadi barangkali kau salah mengutip. Kalau aku pikir, karena itu kau lihat dari bukunya Setumpul dengan si Ulrich Beyer. Bapak aku lihat ya kan? Nah, dia itu barangkali nggak pas sedang membahas kanonis. Kau kutip atau tidak membahas kritis. Kau kutip ini salah kutip. Kalau ini kau buat sebagai pedoman awal mengatakan seperti itu, enggak ini kau bahas di selanjutnya sebagai pendekatan kanonis, ya kan? Nah ini saya pikir diperbaiki kita. Itu barangkali coba kau perbaiki atau lihat apa yang dimaksud dengan itu. Saya tadi ada pertanyaan ini apa gitu kan? Bisa? Terima kasih Pak. Kemudian coba lihat halaman 48. Halaman 48, apa itu judulnya 38? Alasan memilih metode historis Lalu 39. kanonikal. Tafsiran kanonikal terhadap 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 21. Ini sudah masuk tafsiran kamu? Iya Pak. Nah, pertanyaan saya adalah, walaupun dia bentuk kanonis, tapi itu nggak terlepas mana teksnya. Cuma metodenya kau kanonis, tapi teks harus kau tunjukkan dan harus kau dirikan bahwa ini teks yang saya pilih. Saya nggak lihat tradisi teks secara historis, tapi teksnya sudah jelas saya katakan ini dia. Nah makanya perlu juga sebenarnya kalau tunjukkan di sana bagaimana teks itu dalam secara historis. Apa? Kita sastra. Nah kita bicara tentang sastra, nggak historis. Mana teks yang kau pilih? Menurut teks apa? Karena teks itu macam-macam. Tapi kalau kita pilih ini teks saya. Ini mesti pilih teks kita ini. Teks yang ditafsir. Ya kan? Nah, kalau tafsir dengan historis, secara kanonis, saya tidak bisa melihat teks yang dia punya ini, yang di nota dia itu kan, karena kau nggak membuat apakah trendnya ayat per ayat, tapi langsung membuat judul-judul. Ini judul ini. Nah, jadi kita akhirnya berpikir, jadi judul yang dia munculkan bukan teksnya. Saya bertanya, mana teks yang mau tafsir? Karena kalau seperti ini dia lebih cenderung nampak kepada kau gabung, masuk kau buat apa judulnya gitu kan? Nah, Terima kasih Pak. Boleh saya bicara? Terima kasih Pak. Dalam
seperti saya akan memperbaiki untuk mencantumkan ayat Alkitab dalam tafsiran saya. Tapi ketika Bapak mengatakan bahwasanya harus memasukkan juga kritik aparatusnya dan kritik sastranya, saya tidak bisa dapat menerima, Pak, karena dalam penafsiran metode eksegesi kanonikal itu tidak menggunakan kritik aparatus, Pak. Jadi digunakan apa? Terima kasih, Pak. Di sini saya sudah mencantumkan dalam 3.7 terdapat langkah-langkah dalam penafsir metode kanonikal, mana terhadap penafsiran kanonikal itu bersifat sinkronis. Artinya saya juga mengambil dari bagaimana kanon Alkitab itu dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juga saya juga mengambil bagian dari bagaimana kanon gereja mengenai topik yang saya bahas, Pak. Nah, aku paham itu, karena itu kan dalam arti maksudmu bahwa penafsiran secara kanonis, kanon menerangkan kanon, ya kan? Ya, Pak. Nah, tapi sebelum sampai kepada kanon menerangkan kanon, kan sudah kau pilih kanon mana yang mau tafsir. Ya, Pak. Nah, kalau saya tanya, mana kanon yang mau tafsir sudah kau pilih? Kau belum kau dirikan? Saya artinya mendirikan kanon itu, kan kau pilih sekarang kanon mana nih? 1 Korintus 4, 1. Inilah kanon. Ini kan masih kanon yang disuruhkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, enggak kau katakan kau cari sumbernya, cari bentuknya, enggak, itu terjadi apa itu. Tapi bagaimana kau sampai kepada kanon ini bahwa ini sudah siap mau tafsir? Dalam arti, apakah enggak ada masukmu pekerjaanmu untuk mendirikan kamu atau langsung apa yang dikatakan Alkitab itu jadi terima? Saya kurang mengerti, Pak. Maksudnya apakah ayat-ayat yang saya kanonkan itu saya cantumkan atau bagaimana? Enggak. Kan kita dalam menafsir ini, baik itu liturgis, baik kanonis, baik atau liturgis, kan kita harus pilih ini kanon. Teks yang saya baca. Teks ini saya kritisi dulu. Mana yang saya pilih kata-kata ini? Karena kalau kau lihat teks itu, menurut sumber ini ayat ini ganti ini. Menurut sumber ini ayat kata ini ganti ini. Kan kita harus pilih mana teks yang kita pilih. Terima kasih, Pak. Dalam langkah-langkah penafsir dalam metode kanonikal saya telah buat itu, Pak, di mana di dalam poin nomor 3 saya mencantumkan bahwasanya kanonisasi membuat arti nas tidak tergantung lagi pada pemakaian kata itu secara semula dan pemakaiannya dalam sejarahnya. Jadi ayat Alkitab ataupun 1 Korintus 4 ayat 14-21 ini saya menafsir secara kanon dengan metode kanonikal, artinya tidak lagi memperhatikan bagaimana nas itu secara sejarahnya, sastranya, atau bagaimanapun yang menjadi bagian dari penafsiran historis kritis, Pak. Ya, aku bisa paham itu kalau memang kita mau melihat historisnya. Aku mau melihat teks itu didirikan oleh penafsir. Karena suatu kau pilih teks dalam arti kan adalah contohnya di ayat 2014 ini. Apa itu ayat 14? Apa itu? Ada kata mana apa ya? Mas ya ada ini, Pak. Dalam 1 Korintus 4 ayat 14 disebutkan, hal ini kutuliskan pun untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang Nah, contohnya lah, kalau kau baca The New Testament Greek, untuk kata mempermalukan itu ada mempermalukan. Ada beberapa naskah yang mempunyai muat yang berbeda. Ini kan naskah ini masih menurut lain. Kenapa kau pakai Greek itu juga Alkitab? Kenapa kau pakai bahasa Inggris juga Alkitab? Kan Alkitab juga itu. Kalau saya katakan kalau kamu menafsir sekarang, pilih bahasa aslinya. Karena itu Alkitab dia. Gimana Pak? Pak, saya menggunakan Alkitab menggunakan LAI, Pak. Jadi untuk penggunaan bahasa asli itu, Pak, saya tidak mencantumkan di dalam skripsi saya
Tapi karena saya berpikir bahwasanya itu bagian dari pada spesifikis Pak. Tadi Kalau memang itu ulasan mencari teologianya, saya setuju nggak usah kau baca inti, karena itu masalah teologis. Saya ngerti. Percakapan kita sekarang adalah dalam arti memilih nats. Mana yang mau kau pakai? Memilih nats mana yang kau pakai sekarang? Kan tentu kita nggak terlepas dari memilih nats yang mana asli, yaitu Greek New Testament. Kalau kau lihat itu, Greek itu mempunyai catatan aparatus. Enggak sama seperti Alkitab, enggak ada catatan aparatusnya. Ngerti kan? Makanya itu harus kau pilih juga, mana ini mau kau pilih teks-teks ini sebelum kau tafsir. Di situ nggak ada pekerjaan kritis. Memilihnya, mana kita pilih? Iya. Makanya saya katakan itu juga perlu agar teksmu dalam arti sudah kau lihat dari teks yang asli, yaitu Greek New Testament. Sehingga kalau ada orang mengatakan, itu teksnya, enggak suka saya baca. Aslinya, ini sudah saya dirikan teks saya. Bisa katakan seperti itu. Nah kalau seperti ini kok kau pakai terjemahan orang? Yang menerjemahkan lain siapa? Ya itulah, jadi kenapa kau pakai terjemahan lain? Kenapa kau pakai terjemahan lain? Saya katakan juga, gimana penjelasan? Itu juga orang seperti kita itu. Boleh silap? Kalau saya Pak boleh jawab? Ya. Saya percaya bahwasanya LA ini sudah menjadi suatu standar kanon untuk dalam pembahasan bahasa. Jadi Pak, saya juga meyakini ini berarti menjadi bagian dari kita orang percaya. Gitu. Nah kalau itu benar, tapi itu situan. Langsung khotbahkan, nggak usah dibahas teksnya. Kali ini masih dulu atau enggak? Iya kan? Aku ngertinya tujuan itu. Bahwa kanunis memang kamu dengan kamu, saya percaya. Tapi dalam mendirikan teks, kita pilih juga teks mana yang kita pilih. Makanya itu ada perlu didirikan dengan kita kerjakan penelitian teks itu. Ini dia. Sehingga nampak teks itu sudah final. Nah, kalau kau katakan contohnya, okelah sama aku sudah final ini, yang nilai ini. Ya kan? Nah, berarti semuanya bergantung kepada satu Alkitab yang dimakan OTB lain, ya kan? Nah, kalau kau baca bahasa Inggris belum tentu sebetulnya. Ini loh, ya. Coba kau pikir-pikir ya, bisa? Nah, sekarang saya masuk kepada isi ya, isi. Jadi memang di sini kau katakan adalah Bapak rohani, ya, Paulus. Berapa kali Paulus menggunakan istilah Bapak rohani kepada dirinya di suratnya? Satu di surat Paulus. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terusnya saya tidak membuat tentang bagaimana berapa kali Paulus menggunakan ataupun memakai kata Bapa dan surat-suratnya untuk menjadi perbaikan saya, untuk perbaikan saya yang depannya Pak, untuk memperbaiki situasi saya ini. Kemudian saya tanya lagi, apakah Bapak rohani ini digunakan Paulus kepada teman sekerjanya atau juga kepada jemaat yang didirikan dia? Seperti saya jelaskan di sini Pak, saya menjelaskan bahwasanya Bapak rohani ini dia memiliki dua tembakan. Yang pertama, dia sebagai bapak untuk individual dan juga kepada komunal Pak. Artinya ketika dia sebagai komunal, artinya dia juga Paulus itu untuk para jemaat-jemaat yang dia telah perincilan Pak. Artinya di sini dia telah melahirkan iman bagi mereka dan juga dia telah menumbuhkan dan juga kepada perorangan Pak. Sehingga ini menjadi suatu, kenapa teks ini juga menjadi satu bagian menjadi skripsi saya Pak, karena di sini dia mencakup dua gitu Pak. Bagaimana Bapak rohani itu secara individual dan komunal, sehingga saya soroti kepada pendeta itu juga menjadi Bapak rohani kepada jemaat, tetapi dia juga menjadi
individual dalam arti dia juga membimbing Timotius juga dalam arti yang pernah kita lakukan CP, magang atau fikar gitu Pak. Masuk ke saya gitu. Iya Pak. Nah, bagaimana kau bisa membedakan? Karena Paulus juga menyebut Kristus Abba, Bapa. Dan sekarang dia juga menyebut Bapa rohani kepada yang lain. Kalau kalian di teks soal Paulus, bagaimana penggunaannya ini? Kapan dia mengajak jemaat menyebut Yesus sebagai Bapa, Abba? Dan kapan dia mengajak umatnya untuk dia Bapa? Dan bagaimana berbeda? Oke Pak. Terima kasih Pak. Saya akan menjawab untuk pertanyaan ini. Kapan Paulus menyebut dia sebagai Bapa dan kapan Yesus ataupun Tuhan Allah Yesus Kristus itu sebagai Bapa? Jadi Pak, di dalam fungsi kebapaan rohani ini, Pak, bukan menjadi Bapak rohani ini yang menjadi fokus utama, tetapi dia pemimpin dalam arti membimbing anak rohaninya kepada Bapak surgawi. Di situ dia Pak sebagai penghubungnya Pak. Bagaimana dia memperkenalkan Yesus sebagai Bapak surgawi itu gitu Pak. Artinya bukan dia yang menjadi fokusnya Pak. Itu menjadi latar belakang saya dalam masalah ini. Yang menjadi fokusnya pendeta itu bukan dirinya Pak. Dia dalam membimbing mendewasakan iman dari jemaat itu bukan untuk fokus diri sendiri, tapi dia membimbing dan membina mentoring kepada Bapak surgawi. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Desha. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak JSP. Oke, baik. Terima kasih. Apa yang kata kajian? Oke, teladan. Teladan. Di dalam NTG Pak, di sini dia menggunakan imitate, artinya meniru sebagai kata dasarnya. Meniru. Iya Pak. Meneladani. Baik. Yang berikut saya mau dalam latar belakang penulisan kitab 1 Korintus ini ditulis kapan? Ketika pembicaraan Kaisar yang memberitakan pesan Romawi siapa? Terima kasih Pak. Dalam skripsi saya membuat bahwasanya penulisan 1 Korintus ini dibuat pada tahun 55 Masehi Pak. Dan yang menjadi itu tidak saya cantumkan, itu menjadi perbaikan bagi saya terbanyak Pak untuk kebaikan saya. Terima kasih. Ya, itu sangat penting karena bagaimanapun kau harus menguasai latar belakang daripada tulisan 1 Korintus itu. Misalnya dalam penulisan ini, kalau kau sebutkan tahun 55,
Iya, Pak. 25. Nah, itu siapa nanti kaisar itu juga kaitan dengan belakang historis, punya kaitan dalam agama, punya kaitan dengan ekonomi, punya kaitan dengan budaya. Nah, memang kau dekati ini secara kanonis, tapi bukan berarti kau mengkerdilkan atau kau mengabaikan bentuk-bentuk historis yang sebenarnya sangat bermanfaat dalam memahami teks itu. Peranan dari kanonis itu nanti itu nampak di dalam penafsirannya. Nah, misalnya tujuan penulisan kitab 1 Korintus. Saya tanya ini, apa tujuan penulisan kitab 1 Korintus? Terima kasih Pak. Dalam penulisan kitab 1 Korintus ini Pak, karena terdapat masalah-masalah yang sangat penting terjadi di dalam kota Korintus, di mana pertama adalah di dalam studi saya yaitu terdapat hal-hal yang dituliskan Paulus mengenai pelanggaran yang dianggap sepele oleh jemaat Korintus, tetapi yang berdosa serius oleh Paulus, dan juga dia memberikan bimbingan instruksi atau berbagai pertanyaan yang telah ditulis untuk meliputi persoalan-persoalan yang membingungkan jemaat Korintus, Pak, seperti doktrin etika selaku orang Kristen, kemurnian persoalan ataupun sebagai jemaat, dan juga terdapat perpecahan di antara jemaat Korintus, di mana ada kelompok-kelompok yang menggolongkan diri sebagai golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Nah, di sini kekurangan dalam menuliskan tujuan penulisan itu harus kau lihat dari teks ini sendiri. Nah, adakah kau sebut sini teksnya? Ada kan? Kau sebut. Harus dirujuk. Misalnya, tujuan penulisan kita Injil Yohanes harus dirujuk. Yohanes 20 ayat 31. Ini kan munculkan kan? Dan pandangan pun hanya satu pihak. Apa begitu? Kita harus open-minded, pemikiran yang terbuka, melihat yang utama adalah melihat tujuan penulisan itu dari teks itu, dari kitab itu sendiri, dan juga dari pandangan orang lain. Ini kan hanya satu, ya, hanya satu saja kau buat tujuan penulisan. Nah, itu kan kurang. Halaman 44 ya. Boleh itu? Iya Pak. Terima kasih. Dalam tujuan penulisan ini saya akan bertanya Pak, tetapi sebenarnya dalam mulai dari pengantar kitab 1 Korintus, latar belakang surat 1 Korintus, saya sudah mencoba penulis kitab Abdul dan tempat penulisan itu, saya sudah mencoba merekonstruksi bagaimana sebenarnya apa tujuan dari penulisan 1 Korintus ini yang dilakukan oleh Paulus, Pak. Nah, terima kasih. Saya juga akan mengambil sudut pandang yang lain untuk mengenai pemahaman bagaimana surat Korintus ini, Pak. Artinya, dari kata ini, kalau disebut tujuan penulisan kitab Korintus, kamu tidak bisa mengkaitkan saja dengan ya, narasi sebelumnya. Ini kan judulnya. Tujuan penulisan kitab Korintus apa? Harus nyata dan didukung oleh teks itu sendiri. Ya,
Oke. Kemudian ini juga hal yang mendasar saya kira. Gimana terjemahan dari 1 Korintus 4 tadi sudah disinggung oleh kita. Gimana terjemahan akhir dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 20? Terima kasih Pak. Terjemahan akhir dari kitab 1 Korintus 4 ini saya tidak membuatnya Pak karena Jadi apa kau tafsirkan kalau nggak ada? itu menjadi perbaikan Pak karena dalam pertanyaan mengenai Pak Batara tadi saya juga akan menambahkan tentang bagaimana ayat kitab. Ya harus begitu. Bahkan buat juga perbandingan. Tapi perbandingan itu standar perbandingan adalah New Testament Greek. Ya. Misalnya kalau hanya selintas saja kita nggak tahu. Misalnya di sini apa kata teladan, ikutilah teladanku. Nggak tahu kita. Apa misalnya penerjemahan lain tentang itu disebutkan. Nggak tahu kita. Jadi walaupun kanonis itu kan berarti mengabaikan bentuk-bentuk langkah-langkah yang digunakan dari historis kritis. Tapi perbedaannya akan jelas itu di dalam penafsiran. Gitu ya. Di dalam penafsiran nanti jelas bahwa penafsiranmu itu bukan hanya tercokol di dalam satu ayat atau di dalam perikop itu, tapi punya kaitan secara langsung. Apakah ayat sebelumnya atau sesudahnya, bahkan secara Alkitab secara menyeluruh. Kan begitu. Di dalam penafsiran itu yang nanti nyata itu bentuk penafsiran kanonis. Nah, jadi kalau langkah-langkah itu tetap digunakan, hanya tujuanmu untuk apa? Tujuanmu supaya tahu lebih mengenal teks itu dengan baik. Oke, jadi terjemahan akhirmu nanti tampilkan ya. Analisa ini kelebihan dari biblika. Kita tahu bahasa apa yang digunakan, misalnya bahasa Yunani itu apa yang diterjemahkan di lain, apa yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, apa yang diterjemahkan dalam NIV. Tapi kita nanti mengambil satu kesimpulan, oh, yang mendekati kepada NTP, English Translate adalah ini. Sesuai dengan pemahamanmu terhadap teks itu sendiri, terjemahan di teks itu sendiri. Itu ya. Itu. Terima kasih Pak. Gak usah dijawab itu. Oke Pak, saya akan kembali. Kamu jawab sama salah. Oke, kemudian, nah, saya bingung tadi disampaikan oleh Bapak tafsiran kanonikal terhadap 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 21. Yang mana ini tafsiran ini? Ayat berapa ini? Tidak ada. Hanya temanya langsung kau buat. Misalnya di sini Paulus memberikan gambaran Bapak rohani yang menegur. Tidak ada. Jadi jangan nanti terkesan seperti karismatik nanti kau angkat sana ayat ini, ayat itu, tapi tidak fokus terhadap terjemahannya. Misalnya Paulus memberikan gambaran Bapak rohani yang menegur. Mana ayatnya? Dari ayat mana itu? Tidak ada kan? Pak, saya boleh menjawab. Dalam langkah-langkah penulisan menafsir dengan metode kanonical, dikatakan dalam ayat 4 dalam skripsi saya dalam halaman 44, bahwasanya pendekatan penafsiran Alkitab itu secara kanon menolak untuk membagi-bagi teks dalam bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga nafsir secara kanonik menolak penafsiran teks secara sendiri-sendiri. Dalam penafsiran saya ini, saya akan membuat untuk bagian temanya dan juga ayatnya. Itu menjadi perbaikan bagi saya. Namun ketika ditafsir
secara ayat per ayat, Pak, itu menjadi menyalahi bagaimana penafsiran Alkitab secara eksegese kanonikal, Pak. Itu menjadi perbaikan bagi saya. Saya akan mencantumkan ayat yang menjadi tema, misalnya dalam Paulus memberikan gambaran rohani yang menutup, Pak. Terima kasih. Ya, itu harus loh. Iya, Pak. Misalnya, Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang menuju. Walau dalam kurung misalnya ayat berapa? Supaya tahu orang. Coba, kalau aku baca tafsiranmu ini, kau udah seperti karismatik kau. Angkat sana, angkat. Tidak fokus kepada teks. Padahal kau pada secara kanonis. Oke, saya tidak mengabaikan bahwa kita boleh mendukung mengangkat dari teks-teks sebelumnya atau setelahnya. Tapi penonjolan kan selalu teks. Dan itu yang mau ditambahkan. Itu yang mau dipercaya. Kan begitu. Itu dia. Lihatlah. Kau misalnya dari 2. Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang mengajar. Oke, mulailah dari ayat ini. Terima kasih, Pak. Sedangkan Tunggu dulu. Tahan dulu. Bakalan kita semua banyak dulu. Jangan tertanam dulu kalau perjam itu gimana. Aduh, sabar dulu. Tahan dulu emosi. Nah, Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang mengajar. Kan oke lah, tematisnya itu oke lah. Hanya dari pembatasannya kan perlu dari ayat mana. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat aku mau coba yang kau jelaskan di sini dari Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang mengajar, nggak ada dari teks, nggak ada dari teks, justru dari teks yang lain. Apakah begitu? Nggak ada teks dari secara langsung dari 1 Korintus 1 ini. Kau ambil dari sana, begininya penafsiran karismatik dulu. Angkat sana, angkat ayatiah dan nama nanti dari kopiah. Ya kan? Lihatlah dulu. Coba dulu. Kalau bagi saya, adakah yang dari sini Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang mengajar? Adakah dari teks yang ungkapan pancaran dari teks itu sendiri di tafsiran ini? Terima kasih, Pak. Sini sebenarnya dalam penafsiran kanonikal itu saya berangkat dari teks dan teks itu yang saya kanonkan, Pak. Seperti walaupun mana contohnya? ayatnya tidak saya buat. Mana contohnya? Seperti dalam Paulus memberikan gambaran Bapa yang mengajar, saya berangkat dari di sini dalam ayat halaman 53, seorang anak sangat melakukan pekerjaannya di mana setelah catatan kaki 173, Pak, saya mengatakan bahwasanya pengajaran yang dilakukan oleh Bapak berbeda dengan pengajaran yang diberikan oleh guru pengajar. Bahkan pengajaran yang diberikan Bapak Koling lebih berharga daripada beribu-ribu pendidik. Paulus menggunakan metafora untuk menyebut beribu-ribu pendidik, hendak mengatakan bahwa sekalipun begitu banyak pengasuh rohani atas kehidupan rohani jemaat Korintus, tapi hanya satu saja yang menuntun mereka kepada hidup yang sesungguhnya. Memang di dalam kota Korintus sangat banyak pendidik dan lain sebagainya, Pak. Di situ menyinggung di ayat yang saya tafsir itu, Pak, di ayat yang 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Yesus, kamu tidak mempunyai Bapa. Karena Ya. yang Oke. Kan kamu harus baca lagi teks. Kau baca lagi teks. Teks mesti keluar sekarang. Teks yang lain kau masukkan. Supaya maksud aku, supaya jelas bagi pembaca. Sekarang kan sama tematis ini kan nggak harus tentukan. Maunya, idealnya harus teks itulah yang kau itulah yang kau kembangkan, tapi dasarnya jelas. Dasarnya dari teks itulah kau kembangkan, apakah dari teks sebelumnya, secara atau sesudahnya, secara umum Paulus, maupun dari teks-teks yang lain, kan begitunya. Jadi jangan salah, ya.
Walaupun kanonis bukan berarti mengabaikan dari teks itu sendiri. Itu tetap akronia. Ya. Pak, ini akan menjadi perbedaan. Oke. Begitu semuanya loh. Cuma di sini begitu semua. Coba, Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang tidak disifat melalui teladan. Mana teksnya? Ya kan? Tapi di apa itu saya jelaskan dulu. Nats itu dulu saya jelaskan Pak. Nats di dalam 1 Korintus 4 ayat 14 sampai 21 ini Pak. Walaupun di sini Di mana? saya lupa. Di mana? Contoh ya. Paulus memberikan gambaran Bapa rohani yang memberikan inspirasi melalui teladan. Dalam mengaktualisasikan secara jelas bagaimana pengajaran melalui kabar baik oleh Injil yang diajarkan oleh Paulus secara jelas mengatakan, ikutilah teladanku, cara ayat apa itu kan? Jadi mengisi teladan. Begitu dia. Kalau begini, ngerti aku. Kau menafsirkan ayat yang mana kah? Kan begini. Itu pemahaman kita. Jadinya kita nggak fokus semuanya ya. Jadi masuk ke kisah, masuk ke yang lain. Jadi kebanyakan kalau misalnya memasak itu kebanyakan bumbu. Kebanyakan bumbu. Kalau terlalu banyak bumbu ya enak. Ya kan, tahu apa maksudku kan? Iya. Nah, jangan terlalu banyak teks dari luar, sementara teks dari dalam itu sendiri tidak kau pahami dengan baik. Nah, itu tadi salah langkah sebenarnya. Paulus memberikan gambaran Bapa rohani sedang dalam kesadaran. Oke, kan? Nah, misalnya halaman 60. Dari pendelegasian Musa sebagai Bapa rohani terhadap Paulus, apa sudah ini? Dari pendelegasian Musa sebagai Bapa rohani terhadap Paulus dalam memimpin peperangan, apa sudah ini? 59 di akhir sampai 60 awal. Terima kasih Pak. Itu menjadi salah satu bagi saya akan berbagi. Itu sebenarnya Yosua Pak. Yosua. Itu ada pula Paulus dalam perjanjian lama. Dari jelas itu ya. Jelas Pak. Bisa melakukan pengajaran ucapan Yosua. Oke. Sama tematis ini sama dengan tadi. 62 Paulus memberikan gambaran Bapa rohani dan disiplin. Nah, semuanya begitu. Jawab exegesis kanonical Bapa rohani. Jawab. Oke, ini masih poin dari ayat-ayat itu atau sudah seluruhnya? Kalau keseluruhannya oke lah. Tapi tetap fokus dari jauh eksegesis kanonical Bapa rohani dalam kanon gereja Katolik pada 400 Masehi. Apa sih tujuannya? Terima kasih Pak. Dalam penafsiran eksegesi kanonikal itu Pak, saya melakukan penafsir secara eksegesi itu melalui Alkitab yang kami dalamkan, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan juga bagaimana kanon gereja membahas bagaimana tentang Bapa itu. Jadi sehingga ketika disebut itu bagaimana tinjau eksegesi kanonikal Bapa rohani itu Pak juga dibahas ataupun juga menjadi bagian dari kanon gereja Pak. Dalam kanon gereja Katolik juga ternyata ada membahas bagaimana kanon gereja itu Pak. Bahwasanya mereka mensahkan atau mencanonkan siapa itu Bapa rohani pada tahun 400 Masehi, di mana dirumuskan bahwasanya Santo Benedictus
dianugerahkan sebagai bapak untuk pengakuan rohani, Pak. Dan selanjutnya itu menjadi sejarah Gereja Katolik, bagaimana ia mengkalonkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi bapak rohani dalam gereja, Pak. Gitu, Pak. Dan juga saya juga mengambil bagaimana kalon Gereja Ortodoks mengenai bapak rohani di dalam tafsiran saya, tinjau eksegesi kanonikal bapak rohani nomor 2, saya juga mencantumkan bagaimana pandangan mereka mengenai bapak gereja dalam kanon Gereja Ortodoks, Pak. Dalam Katekismus 20 SC 104 dikatakan Konstantinopel mengatakan bahwasanya anak rohani harus mematuhi bapak rohani sebagai perwujudan kepatuhan kepada Allah. Panggilan dan penghabisan pemimpin gereja sebagai bapak rohani merupakan penghabisan dari Tuhan sebagai pelayan, bukan hanya sebagai jabatan. Dan itu juga menjadi bagian, Pak, untuk penafsiran saya ini dari kanon Gereja Katolik dan juga Gereja Ortodoks, Pak. Kalau mengenai Gereja Karismatik, Pak, saya tidak membuat itu menjadi suatu latar belakang masalah bagi saya dan juga di Protestan. Bahwasanya di dalam gereja Karismatik ternyata meskipun mereka memakai saya bapak rohani, ternyata konsep mereka tentang bapak rohani itu tidak benar, Pak. Bahkan mereka memakai konsep itu sebagai suatu hal yang membedakan tentang bagaimana membedakan bapak jasmani dengan bapak rohani mereka. Jadi apa yang kau sampaikan itu terkesan saya itu adalah bagian dari refleksi. Apa yang kau sampaikan itu adalah bagian dari refleksi. Ini kan masih bagian ya 3.10. Ini kan bagian dari atau katakanlah menjadi kesimpulan dari tinjauan eksekutif kanonikal bapak rohani kan. Artinya inilah teologianya, inilah inti dari penafsiran itu kan itu sebenarnya yang mau dituangkan sini. Jadi yang kau jelaskan tadi adalah bagian dari refleksi dalam kehidupan Katolik lah, lain lah. Itu pesan saya. Tapi kalau bisa lebih jelas lagi. Kemudian yang ada di sini dalam refleksi ada calling pastor atau sending pastor. Kalau mau ditanya yang mana tahu itu? Terima kasih, Pak. Itu saya melihat itu di dalam bagaimana penempatan pendeta. Saya buka dulu, Pak. Nah, di dalam 4.5.4 saya membahas dalam suatu menjadi bagian dari pembahasan saya, Pak, mengenai rumusan masalah saya, bagaimana yang poin nomor 2, mengapa kebapaan rohani pendeta tidak seperti pemahaman Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 14-21. Oke, Saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yesus dan satu nanti kalau orang diminta dari Bapak ini caranya, terima kasih banyak yang contohannya supaya semakin sempurna lah karyanya. Terima kasih atas kesempatan untuk ujian dari Bapak Yesus 1 dan 2. Saatnya akan memberikan kesempatan untuk Jenihut untuk berdoa penutup. Untuk pertemuan kali ini, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Dr. Ramli Kakak, dan juga kepada penguji saya, Dr. Batara Sambing, dan juga Bapak Bintang Sekayung. Saya akan menutup kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur kepada Tuhan atas pertemuan yang Kau berikan, yang Kau sediakan pada kami hingga saat ini, Tuhan. Kami dapat menjalaninya dari awal, pertengahan hingga akhir, Bapa. Dan pada saat ini, Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami ini dalam sidang meja hijau. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah kami
Berkatilah hasil-hasil yang kami bahas pada saat ini yang menjadi bahan skripsi saya untuk depannya Bapak. Berkatilah agar memberikan hasil yang terbaik dan berguna di dalam masa depan saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita foto. Belajar, Om, ya. Ayo, mari foto-foto. Nah, kata-kata yang dipuji banyak nih. Oke. Sini di tengah. Sini. Ini biar dapat ini. Supaya apa ya? Kita masuk. Masa ini enggak latar belakang. Ya. Ya, ya. Pas waktu. Ya. Oke. Terima kasih, selamat. Ya, baik, Pak. Ini ambil siang ya. Ya, sampai. Ya.